Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka fahma ulama'ikal amilin wa ilhama awliya'ikas salihin. Inna ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Urzuqna ya Rabbana tabada qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Kita saat ini dalam penjabaran hikmah yang kita sudah masuki, kita sudah sampai kepada hikmah, mutar hikmah yang ke-169. Bunyinya adalah, mungkin engkau tidak mendapatkan semua yang engkau inginkan. Akan tetapi, engkau akan menemukan kepuasan dengan mensyukuri apa yang engkau dapatkan. Sah saja kalau kita punya keinginan banyak. Termasuk di dalamnya adalah bercita-cita tinggi. Akan tapi jangan sampai orang cita-cita tinggi merasa runtuh, terpuruk di saat belum tergapai, belum tercapai cita-citanya. Orang boleh mempunyai keinginan-keinginan selagi masih di wilayah mungkin dan bisa ia jangkau. Bahkan seandainya pun sangat tinggi, akan tapi bukan sesuatu yang diharamkan. Itu hal yang boleh-boleh saja. Tapi yang harus diwaspadai adalah ada sebagian orang itu di dalam menggapai satu cita-cita itu karena ambisi. Biasanya kalau ambisi itu bukan Allah yang dicari, bukan kebaikan sejati, akan tapi hanya untuk membesarkan kesombongannya. Bahwa dia bisa ini, bisa itu, mendapatkan ini, mendapatkan itu. Nah ini bahaya. Orang-orang yang meniti kesuksesan hanya untuk memenuhi ambisinya. Memenuhi ambisinya. Di saat ia pun sampai kepada tujuannya, cita-citanya tercapai, tidak menjadikan dia lebih baik. Yang ada adalah satu sifat jelek, biasanya ada sifat sombong. Karena telah terpenuhi segala sesuatu yang memang direncanakan untuk menggedekan kesombongannya. Dan pada akhirnya pun dia tidak akan puas, karena kalau sudah dikuasai oleh kesombongan, maka dia ingin menggedekan lagi dan tidak setuju, tidak mau kalau ada orang menyamai dia, apalagi mengungguli dia. Sehingga terus dia berpacu untuk menggedekan kesombongannya. Dan dari sini akan bermacam-macam penyakit akan muncul bersama besarnya kesombongan. Karena rakusnya terhadap apa yang atau urusan dunia. Dia menginginkan tidak ada batasnya, menginginkan lagi, menginginkan terus dan terus menerus. Sehingga di saat dia mendapatkannya, bukan menjadikan dia lebih baik, tapi menjadikan dia sombong. Akhirnya apa? Muncul penyakit hati yang lainnya. Akhirnya ngiri dengan temannya, tidak setuju kalau temannya mengungguli dia. Dan dia pun pada akhirnya tidak menemukan ketenangan di dalam hatinya. Ketentraman batin tidak ada. Yang muncul yang lebih gede adalah kerakusannya, tamak. Dan tamak adalah kefakiran yang tersembunyi, biarpun orang memiliki segalanya, tapi dikuasai dengan ketamaan, seperti tidak memiliki sesuatu. Nah ini membahayakan sekali. Nah, kalau bercita-cita, pastikan cita-cita Anda mulia. Di samping Anda mampu untuk menjangkaunya, dan tujuannya juga baik. Dan pastikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di saat berhasil Anda akan menggunakan kesuksesan Anda untuk kebaikan. Dan di saat tidak berhasil, belum berhasil lah ini. Karena yang dicari bukan Allah. Dia hanya pengen dianggap sebagai orang paling hebat, paling kaya, barangkali dalam urusan bisnis paling sukses. Kalau di sekolah paling hebat, paling pintar deh di kampusnya.
IP-nya tertinggi, di kelas ranking terus. Karena yang dicari adalah hanya gelar, keistimewaan, sanjungan di saat di dunia, maka ketahuilah. Di saat itu sukses, yang gede sombongnya. Di saat runtuh, apa yang terjadi? Dia merasa terpuruk dan putus asa. Merasa terpuruk. Maka orang yang terpuruk di saat dia belum menggapai cita-cita, misalnya belum lulus ujian, tidak naik kelas, belum terima di kampus, dan seterusnya. Ternyata kok dia menjadi orang yang gundah, bahkan mungkin depresi, marah, dan seterusnya. Maka ketahuilah bahwa dia adalah orang yang punya jiwa kotor. Kalau dia sukses, dia akan sombong. Kalau untuk orang putus asa. Maka bisa katakan, bahwa bisa ditutup poin, mungkin kita mengatakan, yang mudah putus asa, itu sebetulnya dia pengen sombong, tapi tidak tercapai. Sifat jelek. Sehingga kita harus menghindari dari dua-duanya. Jangan biasa menjadikan kita, jangan sampai kita tamak rakus dengan urusan dunia. Bukan berarti kita tidak miliki, tidak. Kita ingin meniti menggapai dunia, kita berusaha mendapatkan dunia, tahta segalanya, harus kita tata hati kita. Sehingga di saat kita belum bisa mencapai, mendapatkannya, kita tidak akan patah semangat, patah hati. Tetapi kita akan masuk separuh hikmah, yaitu akan tapi engkau akan menemukan kepuasan dengan mensyukuri apa yang engkau dapatkannya. Aku tidak mendapatkan cita-citaku ini, akan tapi ternyata dari apa yang Allah berikan, dia fokus ke sana. Jadi nggak ada istilah ngedon. Dia akan mudah menemukan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Dia mudah menyadari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sehingga dengan gagalnya cita-cita yang besar itu, dia tidak akan terpuruk. Dia pandai membaca karunia. Sehingga orang terpuruk itu adalah karena dia tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Atau dia ingin, atau sombong dia belum tercapai, dan dia adalah sifat rendah. Sehingga tidak ada yang merasa terpuruk. Putus asa tidak ada. Orang cerdas, orang hebat tidak akan mudah putus asa. Bahkan mudah syukur atas apa yang Allah berikan kepadanya. Ini. Mengenali nikmat adalah kecerdasan. Semakin dia pandai mengenali nikmat, semakin mudah dia bahagia. Dan semakin tidak bisa mengenali nikmat, semakin dia tersiksa. Seolah-olah tidak pernah mendapatkan karunia. Dia tersiksa, padahal diberi oleh banyak. Akhirnya, kalau dengan sesama manusia, muncullah orang yang tidak pernah terima kasih pada seseorang. Akhlak jelek, Anda pun tidak senang dengan orang yang tidak pernah terima kasih pada Anda. Anda memberi. Rupanya pemberian Anda dianggap kecil, karena apa? Dia merasa mendapatkan dari yang lain lebih gede. Anda akan kecewa, karena dia orang tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih. Karena dia tidak pernah mensyukuri apa yang telah dia dapatkan dari saudaranya. Akan tapi pandai mensyukuri nikmat, kita akan menemukan kepuasan sejati. Ini dari Allah untukku. Menghargai karunia. Qanaah. Sifat mensyukuri karunia, maka dia memiliki dunia sawa seperti memiliki dunia. Enggak pernah merasa hatinya sempit. Tidak. Tetap indah, lapang hati. Dia mensyukuri nikmat. Seseorang ingin memiliki mobil. Tapi di saat dia belum beli mobil, tidak usah terpuruk deh. Terkucil, merasa malu, tersingkirkan. Enggak. Padahal di rumah masih ada sepeda motor. Tinggal syukur, alhamdulillah saya punya sepeda motor. Untuk menumbuhkan syukur, bisa saja kita menengok kiri kanan kita. Banyak orang nggak punya sepeda motor. Ada punya motor, ada punya utang. Masih ada banyak urusan dunia di bawah kita. Tapi kenapa kita kok mudah terpuruk? Karena hatinya kotor tadi. Dia ingin sombong nggak sampai. Dia ingin sombong nggak sampai. Nah, dia orang yang ngedon itu adalah karena sombong belum nyampe. Dia ingin sombong tapi nggak bisa. Nggak punya modal untuk sombong. Kemudian juga kebodohan dia akan karunia dia. Tidak ngerti terima kasih dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Maka menjadi seorang abdun syakur, seorang yang pandai bersyukur itu, dia cerdas melihat apa yang telah Allah berikan kepadanya. Sehingga nikmat itu ternyata banyak. Hari ini saja kalau kita duduk merenungi kullu sulama, kita punya ruas-ruas yang semuanya itu harus kita syukuri. Jemari ini ruas. Jemari ujung jemari bergerak, nikmat. Ini bergerak. Genggaman tangan bergerak, anggota tubuh bergerak, dan semua kalau kita cermati,
Alangkah banyaknya nikmat ini. Oh, dari ujung rambut ke ujung kaki. Urusan dunia, Masya Allah, Allah beri sepeda kepada kita. Atau paling tidak kita beri kaki. Di sana ada orang nggak bisa berjalan kaki. Yang tidak bisa berjalan dan di atas roda, baru berpikir di sana ada orang berbaring. Loh, ini kecerdasan kita agar segala sesuatu yang seolah-olah sebuah kekurangan itu menjadikan kita semakin terpuruk. Maka akan menjadi hebat orang yang selalu bersyukur, dia menjadi tidak pernah merasakan kekurangan. Kalau ada kekurangan, dia tidak pernah tersiksa dengan kekurangan. Karena apa? Dia pandai melihat kelebihan. Sehingga kekurangan hampir tidak ada. Ini adalah mata. Positif kita perlebar, maka negatif akan ketutup. Kalau mata negatif kita perlebar, mata positif tertutup. Semakin kita pandai melihat karunia Allah, melihat, semakin lega hati. Semakin senang hati. Tapi semakin kita lupa dengan karunia Allah, semakin sempit itu hati. Maka yuk, di samping kita bercita-cita tinggi, banyak cita-cita, kemudian di saat kita belum bisa sampai kepada cita-cita, kita syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka, di saat kita pandai mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, ketahuilah saat itu kita menemukan kepuasan yang dahsyat. Dan hakikat. Ingat, kerakusan adalah kefakiran yang tersembunyi. Orang tidak bersedia bersyukur, dia adalah orang fakir, kayanya saja kayak orang kaya. Sehingga dia punya mobil satu, pengen mobil dua, punya rumah satu, pengen rumah dua, tiga, punya empat, dan seterusnya. Bahkan Nabi menggambarkan manusia yang tidak pandai bersyukur, biarpun diberi karunia, sebanyak-banyak tetap tidak terima. Biarpun cita-cita terpenuhi, tetap raja rakus. Tetap saja rakus. Tidak menjadi baik. Mendapatkan apapun, dia tidak bisa mensyukuri karunia. Ini musibah, problem. Sehingga dia akan semakin tersiksa. Tapi orang lapang hati, di saat mendapatkannya, alhamdulillah disyukuri. Masih banyak yang bisa kita renung. Bahwa itu karunia karena Allah yang harus kita syukuri. Semakin kita pandai bersyukur, semakin lapang hati, semakin banyak kenikmatan. Nikmat ke hati langsung. Kami ulang. Mungkin engkau tidak mendapatkan semua yang engkau inginkan. Mungkin. Anda punya 10 hal Anda rindu. Ternyata tidak mendapatkan semuanya. Tapi kan masih ada karunia lain yang boleh kita hadirkan di hati kita, pikiran kita. Ini nikmat Allah yang ada syukur, terima kasih. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin engkau tidak mendapatkan semua yang engkau inginkan, akan tetapi engkau akan menemukan kepuasan dengan mensyukuri apa yang engkau dapatkan. Mensyukuri, dan ingat, syukur itu berangkat dari menyadari bahwasanya itu nikmat. Kalau belum menyadari akan nikmat, tidak bisa bersyukur. Menyadari kalau itu adalah nikmat dari Allah. Setelah menyadari nikmat, baru nanti bersyukur dengan cara menggunakan sesuatu tersebut yang Allah ridhai. Dimulai dengan mengucapkan alhamdulillah dan seterusnya. Alangkah indahnya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur. Senantiasa bersyukur sehingga mendapatkan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Allah akan tambah. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari durhaka kepada siapapun yang berbuat baik pada kita. Tidak bisa mensyukuri orang tua kita, tidak mensyukuri siapapun yang berbuat baik pada kita. Dan semoga Allah mengampuni semuanya dan panjang umur, hidup dalam indah dalam cintakan Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita semua. Orang tua kita, guru-guru kita semua, anak-anak santri semuanya, ya Allah, muliakan mereka, Allah. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur, ya Allah, panjangkan umur kami, ya Allah, panjangkan umur kami, ya Allah, panjangkan umur kami, ya Allah, dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, ya Rabb. Mati dalam keadaan iman, dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.